Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divan Juliantasena dengan NIM 2020200200 kali ini saya akan memenuhi persyaratan kolokium dari Bapak Agus, yaitu dengan cara mendemokan hasil dari proyek skripsi yang saya kerjakan, di mana proyek ini berjudul Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis web ya. Oke, yang pertama-tama ini adalah halaman awal dari website Adminduk ini. Dalam halaman ini terdapat sebuah foto slider, kemudian pelayanan surat online yang tersedia saat ini adalah SKU, SKCK, SKTM, kemudian ada map, ada kontaknya ya. Kemudian kita coba masuk. Yang akan saya tes adalah staf pemerintahan dan masyarakat, karena kasih pemerintahan hanya dapat melihat saja, tidak bisa memanipulasi data. Yang bisa memanipulasi data adalah staf pemerintahan. Oke, kita masuk ke staf pemerintahan. Kita login. Jika login, kita langsung diarahkan ke halaman dashboard staf pemerintahan, di mana dalam dashboard ini berisi tentang demografi dari penduduk ya, seperti data penduduk, data kelahiran, perpindahan pendatang, kematian, data user, SKU, SKCK, SKTM, jumlah laki-laki dan perempuan, dan data semua ini bisa didownload dengan PDF atau Excel. Kemudian di sini ada halaman data penduduk. Halaman data penduduk berisi data-data penduduk seperti nomor KK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, status kawin, jenis kelamin, alamat, keterangan, dan aksi ini untuk mengubah dari data-data tersebut. Oke, di sini saya akan mencontohkan cara menambah penduduk ya. Kita klik button penduduk, kemudian di sini kita isi NIM-nya. NIM apa maksudnya, NIK dan NOKK ya, NOKK dulu. Kita asal dulu aja 3020 907 12 31 00 1002 0001 berapa ya? Ini 12. Nah, kita samain dulu aja ya, karena ini hanya contoh saja. Nama misalnya Umar Said. Kita kasih Umar Said. Tempat lahirnya Cirebon. Tanggal lahirnya kita 5 ya. 5. Status kawin belum. Jenis kelamin laki-laki. Alamat kita Desa Lemah Abang Kulon. Dia pilih keterangan hidup. Kita tambahkan. Jika sudah kita tambahkan, maka data tadi akan muncul di halaman ini, yaitu Umar Said ya, sama ya. Jika kita ingin edit, kita klik edit. Misalnya kita ingin edit nama Umar Said, Umar Said apa ya, Putra, kita tambah Putra. Kita lalu simpan, maka setelah itu datanya akan berubah menjadi Umar Said Putra. Nah, seperti itu. Adapun button ini adalah untuk mendownload data yang terdapat di tabel. Seperti contoh, kita mencontohkan download PDF ya. Kita download PDF, kita ambil dari misalnya Juli 1 sampai Agustus 6 ya. Agustus berarti Agustus 7 dah. Kita download, kita tunggu, maka hasilnya seperti ini ya. Data penduduk, ini adalah rentang tadi yang kita pilih. Kemudian ini ada alamat di Selama Bangkulon, dan ini data-datanya ya. Data-data yang ada di tabel tadi sudah berhasil di-download. Nah, jika kita ingin download Excel, maka kita klik button ini, download Excel. Nah, maka nanti akan terdownload sendiri ya. Nah, setelah itu kita coba buka. Nah, jika Excel, maka tampilannya seperti ini ya. Nomor KK, NIK, nama, ini dan lain-lain sesuai dengan yang di tabel tadi.
Oke. Kemudian di data kelahiran juga sama seperti data penduduk ya, kita bisa nambah data kelahiran baru. Kita langsung contohkan saja. Di sini misalnya Putri Aurora ya, kelahiran baru, Aurora, tanggal lahirnya tanggal 1 kemarin aja, perempuan, tempat lahirnya Cirebon, keterangannya hidup. Nah, kita tambahkan, maka data tersebut akan muncul di halaman indeks data kelahiran ini. Nah, untuk button download PDF dan Excel juga sama seperti tadi ya. Nah, selanjutnya ini ada data perpindahan. Data perpindahan juga kita di sini berisi tentang data-data yang masyarakat tersebut pindah ke desa atau alamat lain. Kita contohkan, kita tambah perpindahan. Misalnya namanya siapa, Zainal Yusuf. Tanggal perpindahannya 24. Alamat barunya misalnya di Japura, alamat asal dari Lemah Abang. Keterangannya kita bisa keterangan tentang perpindahan ini ya. Untuk saat ini mungkin tidak ada dulu strip, maka data tersebut akan tampil di indeks ini, di halaman data perpindahan. Nah, seperti ini Zainal Yusuf. Untuk edit dan hapusnya sama ya, seperti data penduduk. Kemudian data pendatang ini berisi tentang data yang masyarakat itu datang ke desa Lemah Bangkulon. Misalnya yang sebelumnya tinggal di Bandung, nah sekarang pindah ke Lemah Bangkulon yaitu Cirebon ya. Coba kita tambah data pendatang. Misalnya nama pendatangnya itu William, jangan apa namanya, apa ya, Yusuf apa ya, Yusuf Bensa, misal Yusuf Bensa. Tanggal datangnya misalnya kita pilih 26. Kemarin alamat barunya misalnya ke Lemah Bangkulon, ke desa Lemah Bangkulon ya. Aduh tulisannya Lemah Bangkulon, asal misalnya dari Bandung. Nah, misalnya dari Bandung ya. Keterangannya kita kosongkan dulu, kita tambahkan, maka data tersebut akan tampil di halaman data pendatang. Yusuf Bensa, pindah tanggal 26, alamat baru Bangkulon, alamat asal Bandung. Oke, untuk yang lainnya sama ya. Soal ini ada data kematian. Data kematian di sini berisi data-data yang masyarakat yang sudah meninggal atau sudah tiada. Misalnya kita tambahkan kematian. Nama misalnya Heru Ari. Tanggal kematiannya tanggal 2 kemarin. Status kematiannya, sebab kematian misalnya kecelakaan. Kita keterangan kita strip dulu ya, kosongkan dulu. Kemudian kita tambahkan, maka data tersebut akan muncul di halaman data kematian. Begitu juga dengan button-button yang lainnya, sama saja seperti tadi ya. Nah, selanjutnya adalah halaman SKU. Jadi di halaman ini berisi dari data pengajuan yang diajukan oleh masyarakat untuk pembuatan SKU. Misalnya di sini ada Trisno Suiran ya, keperluannya buku usaha properti, tanggal pengajuannya tanggal 29 kemarin, 29 Juli, statusnya menunggu konfirmasi. Nah, jadi statusnya belum diterima, belum diubah lah istilahnya. Nah, jika kita ingin merubah statusnya, jika kita ingin memprosesnya, maka kita klik aksi button detail ini. Nah, ketika sudah kita mengklik, itu akan muncul data-data yang user atau masyarakat inputkan untuk pengajuan SKU ini, seperti NOKK, NIK, nama, tempat lahir ya, sesuai
KTP lah gitu ya, KTP dan ada nomor kakak ya. Nah, status di sini bisa kita ubah menjadi ditolak, diterima, diproses ataupun diselesai ataupun selesaikan. Dan untuk file SKU ini berisi dari surat yang sudah jadinya ya. Misalnya kini kita terima, nah kita terima namun belum diproses, nah kita terima dulu aja ya, simpan, maka statusnya akan terganti menjadi diterima. Nah gitu. Begitu juga dengan SKCK. SKCK di sini sama seperti SKU tadi, berisi dari data-data pengajuan untuk pembuatan SKCK. Di sini status Irland pun ada mengajukan lagi status menu konfirmasi, kita ubah dulu. Atau belum, misalnya kita tadi diterima sekarang diproses, maka kita diproses, maka statusnya pun akan berubah. Kemudian menu SKTM. Namun SKTM ini pun sama ya, seperti SKU dan SKCK, yaitu berisi data-data pengajuan untuk pembuatan SKTM. Misalnya di sini tidak Switzerland ringan biaya listrik. Sekarang kita ACC untuk proses selesai. Nah, jika kita benar-benar ingin menyelesaikan ini, maka kita selanjutnya mengupload file surat-suratnya. Misalnya sini kita contoh saja, kita upload file PDF ya. File PDF misalnya mana ya? Misalnya bentar. Mana? Nah, kita misalnya ini aja ada laporan penduduk ya, kita untuk tes aja, open, kemudian simpan. Nah, maka sudah selesai, statusnya berubah menjadi selesai. Kemudian di sini ada close user. Di sini adalah halaman untuk kita menambah ataupun mengedit, menghapus dari akun-akun user. Misalnya kita ingin menambah user baru untuk login ya. Misalnya kita ingin menambahkan masyarakat baru atau staff baru, kita coba bikin staff baru ya. Kita tambah user. Di sini berisi data nama, nick, email, password, dan role-nya. Nah, misalnya kita di sini menambahkan user staff baru yang bernama misalnya Indra Gunawan. Nicknya kita ganti ke 22 misalnya ya. Emailnya misalnya indra@gmail.com. Passwordnya misalnya 12345 saja. Role-nya di sini maaf, berarti kalau ini staff hanya bisa membuatkan akun masyarakat. Jika ingin membuatkan akun staf pemerintahan, kita harus berpindah ke role kasih ya. Jadi di sini kita pilih masyarakat saja dulu. Kita tambahkan. Salah. Kita tambahkan. Nah, kita berhasil menambahkan akun user baru, yaitu Indra Gunawan, role-nya sebagai masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pengaturan. Pengaturan di sini kita bisa mengubah dari nama, nick, email ataupun password ya. Misalnya di sini kita ingin merubah passwordnya. Coba password misalnya emailnya di vanjulu798. Misal kirim link. Misalnya kita tunggu ya. Agak lama ya. Nah, di sini ketika klik mengirim, kita dapat notifikasi we have emailed your password reset link, yang artinya link reset sudah dikirim oleh sistem ke email tersebut. Nah, untuk memastikannya kita buka Gmail dulu ya. Misalnya Gmail login, di sini kita ganti akunnya tadi 798. Nah, maka
notifikasi tersebut masuk ke email kita, email sudah terdaftar seperti ini. Nah, jika kita ingin reset password, klik button reset password. Nah, di sini kita bisa mengganti passwordnya. Ini password pertama, ini konfirmasi password, lalu simpan. Nah, jika kita ingin ganti password seperti ini ya. Oke. Kita kembali. Nah, oke. Mungkin ini demo untuk role staff pemerintahan. Selanjutnya kita akan demo ke masyarakat, role masyarakat. Kita pilih logout, kita ganti ke akun masyarakat, misalnya ini 4. Nah, akun masyarakat hanya seperti ini. Jadi di masyarakat hanya ada menu dashboard, SKU, SKCK, SKTM, pengaturan, dan logout. Tidak ada data-data penduduk seperti tadi ya. Namun di sini dashboard masih terdapat data-data demografi penduduk ya. Namun masyarakat tidak dapat mendownload lewat PDF ataupun Excel. Oke, di halaman SKU ini masyarakat bisa mengajukan pengajuan SKU di halaman ini. Nah, ini contoh yang tadi, Trisno Suirlan bangun toko emas, selesai buku usaha properti. Nah, tadi kan statusnya sudah diubah menjadi diterima. Nah, namun filenya belum dikirim. Berarti itu belum selesai prosesnya. Nah, jadi di halaman SKU ini kita bisa mengajukan SKU yaitu dengan mengklik tombol ajukan SKU. Nah, seperti ini. Nah, kita di sini menambahkan no kakak ya. Misalnya ini kita samakan sama nicknya, Trisno Suirlan, tempatnya Cirebon. Misalnya kita tanggal lahirnya asal dulu ya. Ini sudah, misalnya jenis kelamin laki-laki, alamatnya misalnya Lembah Bangkulon, pekerjaannya karyawan swasta, ya WNI, keperluannya kita lamar kerja deh, kita tambahkan. Nah, maka pengajuan tersebut akan masuk ke halaman ini dengan registrasi melamar kerja. Nah, statusnya berubah jadi menunggu konfirmasi. Nah, ini tinggal kita menunggu konfirmasi dari staff aja. Oke, seperti itu. Begitu pula SKCK. Nah, SKCK juga sama seperti SKU tadi. Coba kita tambahkan SKCK. Kita tambahkan Cirebon 1, sudah, jenis kelamin laki-laki, alamat misalnya. Perluannya kita SKCK untuk melamar kerja juga ya. Kita tambahkan. Nah, maka akan tampil di sini dengan status menunggu konfirmasi ya. Oke. Coba kita ke SKTM, menu SKTM. Nah, pada menu ini sama saja seperti SKU dan SKCK. Halaman ini untuk mengajukan kita pembuatan SKTM ya. Nah, yang ajukannya sama seperti tadi SKU dan SKCK. Nah, di sini tadi Trisno Suirlan yang keringanan biaya listrik, statusnya tadi kan sudah menunggu konfirmasi dan sekarang statusnya berubah jadi selesai dan filenya juga sudah dikirim. Ini jika ada button download ini berarti artinya file sudah diupload ya. Misalnya kita klik download, maka file tersebut akan masuk. Nah, ini kan data yang tadi saya masukkan ya untuk itu seperti ini. Nah, jadi sudah berhasil. Nah, dan seperti tadi pengaturan di sini juga masyarakat dapat mengubah atau mengganti password akunnya di sini sama seperti tadi. Misalnya sini kita ganti nama Trisno Suirlan Sanjaya. Nah, misalnya kita ganti nama di sini, kita klik simpan, maka berhasil edit data ya. Data simpan dan sini misalnya kita di sini ada icon profil yang berisi nama, nick, dan email. Oke. Nah, selanjutnya adalah ya udah berarti selanjutnya sekarang adalah kasih pemerintahan. Ini kasih pemerintahan. Nah, pada kasih pemerintahan itu sama saja seperti staf pemerintahan. Namun pada kasih pemerintahan ini kasih tidak bisa memanipulasi data
Jadi kasih ini hanya dapat melihat data atau mendownload laporannya, misalnya data penduduk. Nah, di data penduduk ini kasih tidak dapat menambahkan penduduk baru, hanya bisa mendownload lewat PDF atau Excel dan melihat-lihatnya ya. Begitu juga dengan data kelahiran, perpindahan, pendatang, kematian, dan juga surat-surat seperti SKU. Nah, SKU, SKCK, SKTM. Nah, tapi di sini kita lihat ada button detail. Nah, button detail ini kita hanya bisa melihat data-data yang sudah terjadi. Jadi si kasih ini tetap tidak bisa merubah status atau mengupload berkas untuk si masyarakat ini. Nah, kita kembali. Nah, namun di sini di kelola user ini kasih dapat menambahkan masyarakat dan staf pemerintahan. Nah, jika tadi staf pemerintahan tidak dapat menambah staf pemerintahan yang hanya bisa dilakukan oleh kasih. Misalnya kita tambah user, kita misalnya nambah staf baru ya, 11, coba klik 11, misalnya emailnya, ini namanya bukan ini, namanya misalnya nama siapa ya, Lili Hermawan misalnya, Lili Hermawan, emailnya misalnya lili@gmail.com, passwordnya misalnya 1245 saja, role-nya misalnya di sini kita pilih staff. Nah, di sini ada kasih, staff, dan masyarakat ya. Kita pilih staff pemerintahan, kita tambahkan, maka di sini sudah muncul, sudah sukses ya, Lili Hermawan staff pemerintahan. Jika kita ingin edit, misalnya si Lili itu kita pengen ubah dah role-nya menjadi masyarakat, misalnya kita simpan. Nah, maka role-nya pun terganti ya, yang tadinya staff menjadi masyarakat. Seperti itu untuk halaman kelola user. Selanjutnya ada pengaturan. Nah, pengaturan pun sama saja seperti role-role lainnya yang berisi nama, nick, email, ataupun ganti password. Oke, mungkin sekian saja demo dari aplikasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.